Hai trong đợt hội quân chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Keberadaan pemain-pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia membuat skuad Garuda macam tim impian di mata Vietnam. Mantan pemain Vietnam sekaligus legenda Vietnam Dang Phung Nam yang kini menjadi pengamat sepak bola menilai skuad arahan Philip Trosser akan menghadapi lawan yang sulit ketika bertemu timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Phung Nam yang menjadi striker timnas Vietnam pada era 90-an hingga 2000-an itu mengakui kualitas pemain-pemain naturalisasi yang dimiliki skuad merah putih. Dalam sebuah ulasan di media Vietnam Thanh Ninh, Phung Nam membandingkan anak asuh Sintayong saat ini dengan kualifikasi Piala Dunia 2022 ketika Vietnam bisa mengemas kemenangan 4-0. Phung Nam juga menilai kehadiran pemain-pemain dengan darah keturunan tersebut memiliki dampak besar ketika timnas Indonesia bermain di Piala Asia 2023. Hanya dua pemain sayap, Asnawi dan Pratama, yang dipertahankan Sintayong. Lawan kita hampir semua diganti dengan pemain-pemain naturalisasi berkualitas dari Eropa. Belum lagi ada dua pemain yang pernah bermain di Eropa dalam hitungan tahun, seperti Egy Maulana, Witan Sulaiman, membuat Indonesia memiliki kualitas generasi Dream Team dalam sejarah perkembangan sepak bola di negara itu. Tim itulah yang menghancurkan tim Vietnam pada fase grup Piala Asia 2023. Pemain naturalisasi dengan bentuk, kekuatan, pemikiran, dan pressing tinggi yang hampir mencekik pemain muda kita. Tim lawan selalu berupaya mendekat, menendang keras, dan kerap melanggar. Jadi, pemain tengah Vietnam tidak bisa menahan bola. Jelas legenda Vietnam Dang Phung Nam. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari terpaksa harus absen dari timnas Indonesia lantaran kondisinya belum sepenuhnya pulih. Situasi tersebut disambut baik oleh media Vietnam The Tao. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan bersua Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Anak asuh Sintayong ini akan menghadapi Vietnam dua kali, tepatnya pada 21 dan 26 Maret. Media Vietnam The Tao menyambut gembira absennya Hernando Ari dalam duel kali ini. Hernando Ari tidak dipanggil Sintayong karena kondisinya belum pulih 100% sejak mengalami cedera bahu pada Februari 2024 lalu. Hernando Ari sendiri menjadi pahlawan Indonesia saat menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023 lalu. Dia tampil menawan di bawah mistar gawang sehingga Vietnam gagal mencetak gol. Sebagai ganti Hernando Ari, Sintayong memanggil tiga penjaga gawang lainnya. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Adi Satrio. The Tao memprediksi Nadeo Argawinata bakal menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia saat berduel dengan Vietnam, sebab pengalaman Nadeo lebih banyak dibandingkan dua kiper lainnya. Bagi The Tao, turunnya Nadeo Argawinata merupakan keuntungan bagi Vietnam. Pasalnya, Vietnam belum pernah kalah ketika gawang Indonesia dijaga kiper milik Borneo FC tersebut. Dalam catatan The Tao, gawang Nadeo Argawinata sudah kebobolan sebanyak 11 kali saat bersua Vietnam. Torehan itu tercipta dari segala level kelompok umur. Pada Piala Asia 2024, Indonesia mengalahkan timnas Vietnam 1-0 dan kiper utama saat itu adalah Hernando Ari yang sedang cedera. Di antara mereka, Nadeo Argawinata dianggap memiliki pengalaman paling banyak dan kemungkinan besar akan menjadi kiper utama. Kiper berusia 27 tahun ini bukanlah sosok yang asing bagi para penggemar karena telah beberapa kali bertemu dengan timnas Vietnam di berbagai level. Kiper Nadeo Argawinata bersama timnas Indonesia belum pernah merasakan kebahagiaan kemenangan melawan timnas Vietnam. Bahkan Nadeo Argawinata harus menerima 11 gol, ujar media Vietnam The Tao. Founder Football Institute Budi Setiawan mempertanyakan keseriusan pelatih timnas Indonesia Sintayong jelang Indonesia versus Vietnam. Sintayong dianggap banyak alasan. Founder Football Institute Budi Setiawan menilai PSSI lebih aktif daripada pelatih timnas Indonesia Sintayong jelang laga tersebut. Sintayong menurutnya tak punya keyakinan tim Garuda bisa berbuat banyak di laga tersebut. Budi Setiawan menganggap PSSI begitu niat dalam mempersiapkan pemain naturalisasi seperti Tom Hei dan JIJ. Ia mengungkapkan PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir sudah bekerja keras menyajikan pemain untuk timnas Indonesia.
termasuk para pemain naturalisasi. Bahkan proses ambil sumpah Nathan Joaon menjadi WNI sampai berlangsung pada malam hari. Sementara Budi merasa Sintayong selalu saja ada alasan setiap timnas Indonesia akan bertanding. Misal saat ini alasannya adalah penerbangan panjang dari Eropa. Ya, kelihatan memang PSSI yang sangat aktif untuk dapat mengalahkan Vietnam. Sementara Sintayong kalau kita lihat pernyataannya justru tidak yakin timnas bisa berbuat banyak. Sumpah WNI tengah malam itu menunjukkan bahwa PSSI pihak Ketua Umum Erick Thohir kerja keras sekali. Setelah Nathan, ada 3 pemain lain yang akan menyusul untuk pengambilan sumpah. Sintayong selalu alasan setiap kali bertanding. Kali ini alasannya adalah penerbangan yang panjang dari Eropa. Ayolah, kamu itu kan pelatih kelas dunia. Masa tidak ada strategi mengatasi itu? Jelas Budi Setiawan. Lebih lanjut, Budi Setiawan mengungkapkan bahwa sekarang saatnya PSSI tegas pada Sintayong. Sejauh ini, Erick Thohir terlalu baik dan memanjakan sosok asal Korea Selatan itu di tengah ketidakseriusan yang dia perlihatkan jelang lawan Vietnam ini. Asa penggemar timnas Indonesia melihat debut Tom Hee dan Ragnar Oratmangun tertunda karena proses naturalisasi belum selesai. Namun Erick Thohir telah buka suara. Sebelumnya, Tom Hee dan Ragnar Oratmangun masuk dalam daftar panggil timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ternyata kedua pemain tersebut tak kunjung mengucap sumpah WNI karena proses naturalisasinya baru sampai tanda tangan DPR RI. Padahal Tom Hee dan Ragnar Oratmangun dikabarkan sudah berada di Indonesia, namun keduanya disebut hanya untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Arya Sinulinga menegaskan jika kelengkapan administrasi sangat dibutuhkan agar keduanya bisa disiapkan untuk bermain melawan Vietnam. Kedatangan Tom Hee dan Ragnar Oratmangun ke Indonesia memang melengkapi administrasi yang nantinya dipakai untuk tahap berikutnya. Tom Hee dan Ragnar Oratmangun akan kita siapkan administrasinya semuanya supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam, ujar Arya Sinulinga. Tak mau publik tanah air bingung dengan proses naturalisasi Tom Hee dan Ragnar, Erick Thohir selaku ketum PSSI turut buka suara. Erick belak-belakan jika naturalisasi kedua pemain tersebut masih dalam proses, namun PSSI mencoba untuk mempercepat proses tersebut. Target Erick Thohir 2 hari mendatang, kepres naturalisasi Tom Hee dan Ragnar Oratmangun sudah keluar dan sumpah WNI bisa dilakukan pekan depan. Untuk bisa mendaftarkan kedua pemain tersebut ke kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir menyebut membutuhkan KTP. Erick Thohir pun tak berjanji Tom dan Ragnar Oratmangun bisa menyusul rekan setimnya bertanding di Hanoi pada 26 Maret 2024 mendatang. Semoga 1-2 hari ini Bapak Presiden bisa mengeluarkan suratnya dan minggu depan kembali diambil sumpah untuk Tom Hee dan Ragnar. Apalagi memang kan dalam naturalisasi ini perlu kelengkapan surat. Apalagi kalau sudah didorong dari DPR ke Presiden untuk disumpah. Jadi ada beberapa hal yang harus dilengkapi, tetapi semua berjalan dengan baik. Tergantung nanti prosesnya, karena ini kan harus ada KTP, paspor untuk pendaftaran. Ini masih ada proses loh, bukan berarti selesai. Ya, kita coba untuk Tom dan Ragnar itu bisa bergabung untuk melawan Vietnam di tanggal 26 Maret. Jelas Erick Thohir. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all.